Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Syah, NIM 1914020094, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang etos kerja pada mata kuliah Hadis Tabawi di bawah bimbingan dosen Dr. Randus M. Bashiruddin MAG. Pada kali ini pembahasan kita ada dua. Yang pertama yaitu usaha yang terbaik. Kemudian yang kedua, memberi lebih baik dari menerima. Pertama, usaha yang terbaik. Dalam khazanah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau terekam dengan baik. Dari hadis-hadis pula, umat Islam mengetahui bagaimana sikap Nabi, keluarga, sahabat, aktivitas, hingga bagaimana umat bertanya mengenai pekerjaan apa yang terbaik. Di dalam pembahasan ini ada 4 hadis Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang pekerjaan apa yang paling baik dan yang paling mulia. Pertama, dari Sa'id bin Umair, dari pamannya, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi at-tayyabu, qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrur. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. Kemudian dari Khalih, ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi faqala bai'un mabrur wa amalur rajuli biyadihi. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Kemudian dari Ibnu Umar, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi afdalu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Dan juga dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, Qila ya Rasulullah ayyul kasbi at-tayyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrurin. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik. Dari keempat hadis tersebut, meskipun kadang Rasulullah ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik dan kadang ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling utama, ternyata jawaban beliau hampir sama, yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangannya sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadis lain dicontohkan pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadis ini. Tidak ada usaha yang dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dalam usaha dilanjurkan menggunakan tangan dan kemampuan serta keahlian yang dimiliki. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan, baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Jadi dalam Islam, pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan paling baik, asalkan halal dan bukan meminta-minta. Baik menjadi karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha, semua punya peluang yang sama.
Jenis-jenis usaha Islam yang paling dianjurkan dalam Islam. Pertama, berwirausaha atau memulai usaha sendiri. Yang kedua, menyewakan lahan. Yang ketiga, beternak hewan. Yang keempat, berinvestasi menggunakan emas. Yang kelima, berinvestasi menggunakan properti. Yang keenam, berinvestasi menggunakan deposito syariah. Dan yang ketujuh, investasi dengan cara bersedekah. Kemudian cara memulai usaha yang baik menurut ajaran Islam. Pertama, meluruskan niat yang baik. Yang kedua, membulatkan tekad yang kuat. Ketiga, berusaha dalam bidang yang halal. Yang keempat, mengajak atau mencari partner usaha dengan visi yang sama. Dan yang kelima, menentukan strategi yang tepat dan halal. Kemudian poin yang B, memberi lebih baik dari menerima. Dapat dibaca hadisnya, artinya yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dia keluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Syarahan hadis pertama yaitu kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yaitu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yadus sufla, tangan yang di bawah, memiliki beberapa pengertian. Pertama, artinya orang yang menerima. Jadi maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya, seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu menolak pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sebagaimana sabdanya, khudhu wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'il fa khudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya, maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Makna kedua yaitu orang yang minta-minta, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, dan tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syariat Islam tidak boleh kecuali sangat terpaksa. Kemudian hadis berikutnya sambungannya yaitu wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya manusia memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya, yakni yang wajib ia nafkahi. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada orang miskin, karena menafkahi keluarga merupakan sedekah, menguatkan hubungan kekeluargaan dan menjaga kesucian diri, maka itulah yang lebih utama. Kemudian potongan hadis berikutnya, wa khairus sadaqati an zahri ghinna, artinya dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya sedekah yang terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi.
Artinya setelah dia memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian potongan hadis berikutnya yaitu yang terakhir, wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yu'nihillah. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kedua kalimat di atas saling berkaitan karena kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla terletak dalam keikhlasannya kepada Allah, takut harap dan bergantung kepadanya, tidak kepada makhluk. Oleh karena itu, wajib baginya untuk berusaha merealisasikan kesempurnaan tersebut, mengerjakan semua sebab dan perantara yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan tersebut, sehingga dia menjadi hamba Allah yang sejati, bebas dari perbudakan seluruh makhluk, dan itu didapat dengan mencurahkan jiwanya pada dua perkara yang tadi, yaitu merasa cukup, kemudian menjaga kehormatan dirinya. Mungkin demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Syukran jazilan wa ilal liqa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.